wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, tangan kita, lidah kita masih berfungsi. Dan ini jarang sekali disyukuri. Padahal ini nikmat yang tiada tara. Bisa saja Allah jadikan pagi tadi mata kita dicabut nikmatnya dan kita tidak bisa melihat, atau dicabut nikmat kaki kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Andai nikmat mata pagi tadi dicabut oleh Allah, insya Allah antum bisa berkumpul di sini, tapi mungkin ditutup. Kalau nikmat kaki yang diambil, insya Allah antum masih bisa kemari, tapi mungkin ada kursi roda. Dan ini jarang sekali disyukuri. Ini nikmat yang tiada. Di antara nikmat itu masih ada nikmat ini. Nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat ginjal, nikmat usus, nikmat darah. Kalau kelompok kedua ini diambil oleh Allah nikmatnya, baik insya Allah mungkin kita nggak berkumpul di majelis yang barokah ini, tapi mungkin kita sedang ziarah ke liang lahat. Dan ini jarang kita syukur. Karena di otak kita, di mata kita, yang biasa kita anggap sebagai rahmat, sebagai nikmat, sebagai rezeki, itu kalau gaji 13 dikeluarkan. Yang dianggap rezeki, yang dianggap nikmat dan berkah, kalau istri bedol arisan. Kita terlatih melihat rezeki yang kecil, tapi kita lupa yang besar. Andai kata ada yang datang ke rumah antum bawa cek kontak 5 miliar rupiah, banyak ya? 5 miliar. Tapi dia minta 2 kornea mata antum untuk dipasang di anaknya dia yang membutuhkan. Ada yang mau jual? Tidak ada. 10 miliar? 10 miliar? Tidak ada. 1 triliun sekalian ibu jatuh, buat cucunya mau ditranslasikan ke sana. Ada yang mau jual? Tidak ada. Berapa harga marah? Berapa jantung kita? Ternyata aku dikasih 1 triliun dari kasih. Gitu kita selalu bilang rezeki dan nikmat dari Allah tiap hari kurang. Selalu merasa diri tidak pernah cukup. Fa'amma idza mabtalahu wa rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu surat 89 ayat 15. Wa amma idza mabtalahu wa rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Itu ayat 16. Jadi kalau Allah berikan kita istri naik arisan, bonus lembur keluar, dahsyatnya lembur dicairkan,
bonus reverse dari kasroh meluncur gajinya 13 didong. Rasanya iman itu di atas dan cuma mantap. Dan cuma mantap. Tapi ketika itu semua ditunda oleh Allah, ketika semua itu rasanya belum dicairkan, kita merasa seperti tidak disayang sama Allah. Dan itu kita tidak cukup. Pada 1 triliun ditawarkan ke antum, minta tukar jantung, kornea mata, dan dikasih. Berarti kita ini tidak ada yang bersyukur. Jarang ya, karena kita bangun pagi alhamdulillah, saya mulai bisa melihat. Jarang itu. Alhamdulillah, saya kira saya ke masjid. Jarang di situ. Padahal kalau kita mau mensyukuri, Allah berfirman dalam surat ke-14 ayat yang 7, "Wa ittaqana rabbukum la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Luar biasa nikmat Allah. Dan di atas nikmat-nikmat itu masih ada nikmat lagi yang tiada tara dan tidak pernah dimiliki selain orang Islam. Apa itu? Nikmat iman. Antum dijadikan Allah mukmin. Ini nikmat yang tiada tara. Kenapa? Gerak tangan antum, mata antum, lidah, kaki, semua kalau digunakan ahsan yang amalan dengan amalan yang kebaikan dinilai ibadah. Ini diantaranya yang membuat kenapa saya masuk Islam. Di agama saya dulu ibadah seminggu sekali. Isinya cuma nyanyi, nangis, keblok-keblok. Nyanyi, nangis, keblok-keblok. Jadi itu. Sedangkan kita, karena kita menyapu tadi, menyiapkan karpet ibadah, membukakan pintu ibadah, menyalakan sistem ibadah. Antum bukakan pintu orang ibadah, bawakan payung ibadah. Ada nggak agama yang seperti itu? Masuk kamar mandi kaki kiri ibadah, keluarnya kaki kanan ibadah, ketemu orang senyum ibadah. Tidak ada di mana. Dan ini yang jarang sekali disyukuri oleh umat Islam. Sementara nikmat-nikmatnya akan Allah tambahkan manakala kita mampu bersyukuri. Dan seringkali hal ini dilupakan. Maka betapa kita ini selalu merasa diri kurang. Bersyukur umat Islam, orang yang punya iman Islam, sedikit pun amal antum ini, apa janji Allah? Hidup antum di dunia dijamin dalam kebaikan. Allah janjikan ini dalam surat ke-16 ayat 97. Man amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Maka amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min dalam keadaan dia beriman, Farajuki yang menahu hayatan thayyibah, dijanjikan hidupnya dalam kebaikan dan kemuliaan. Wala najziyanahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan masih diberikan Allah lebih dari apa yang kita lakukan karena antum punya iman Islam. Maka ini nikmat yang tiada tara. Kalau Islam tidak indah, saya tidak indah. Mungkin saya kasih kafir. Saking indahnya Islam. Langkah antum, gerak tangan antum, senyum, lisan, apa semua ahsanu amalan yang dilakukan dalam kebaikan dinilai ibadah. Dan ini tidak ada di umat lain. Sedangkan umat lain, sekalipun dia senyum, sekalipun dia infak 1 kontainer, sekalipun dia bangun untuk masyarakat ini bentuk fasilitas apapun sudah, dia bangunkan rumah, ada orang miskin dia bangunkan seorang miskin Sapo Jokerto misalnya, tapi kalau dia tidak punya iman Islam, Allah gambarkan di surat 14 Ibrahim ayat 18. Faqalu ladina kafaru billahi a'malahu
maristaddat diri maka orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhannya, amalnya di dunia ini dijadikan oleh Allah bagaikan debu di yaumil akhir yang berkembangan pada suatu hari yang berfitnah. Layak diruna mimma kasabu ala sayyid. Amal kebaikan yang dia usahakan di dunia ini tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Tidak betul-betul baik. Ini kesesatan paling besar. Maka antum syukuri dijadikan Allah mukmin, punya iman Islam, dijadikan orang mukmin. Ini disyukuri. Nah, kalau antum sudah diberi nikmat Allah mukmin, jangan dirusak. Sekarang ini, dewasa ini, banyak orang mukmin berpenampilan kafir. Padahal antum itu mukmin. Beberapa waktu ada yang menghadap saya, 2 orang. Ketika saya mengajar di Mawar Center, saya waktunya mepet, koordinator minta harus ketemu. Saya bilang, insya Allah melakukan, dan saya punya amanah di Ustaz. Tapi ini penting Ustaz. Apa masalahnya? Ini ada pertengkaran antara orang kafir, kebetulan dari Kristen, dan satunya orang mukmin. Apa yang dipertentangkan? Alkitab sama Al-Quran. Untuk apa? Dia punya perjanjian. Kalau nanti Al-Quran benar dari penjelasan, maka yang Kristen mau masuk Islam. Tapi kalau nanti Alkitab yang benar, yang Islam harus masuk Kristen. Saya bilang, bahwa ini penting kalau ini. Jadi amanah berikutnya saya temukan gak apa-apa, ini penting. Ini seperti menolong orang ketika subuh. Ini sudah temukan. Mereka datang di rumah. Pakai jas. Yang satunya anting-antingnya di kanan. Anting-anting. Yang satunya di kiri. Saya bingung. Ini mana yang kafir, mana yang mukmin. Udah gitu, yang satunya rambutnya basah. Terus nengok-nengok ke atas itu. Itu kalau ada bukan anak-anak calon bebas. Pincik-pincik. Yang satunya biasa. Saya pikir ini, mana yang kafir, mana yang mukmin. Gerak tangan jalannya dari jauh kelihatan. Tato. Oh sudah. Berarti ini yang kafir yang tato. Saya tanya sama pertama. Itu yang kafir yang tato. Apa jadi? Bukan Ustaz, itu yang mukmin. Masya Allah. Sekarang banyak orang mukmin berpenampilan. Sampai celana jin dipakai. Kayak nggak ada celana manusia. Jadi kalau jinnya orang gimana? Celana jin dipakai. Kayak nggak ada celana manusia. Ya. Cuma diperhatikan lagi. Betapa kita itu dipesan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Umar meriwayatkan sabda Rasulullah dalam hadis rawahu Abu Dawud. Man tasabaha bi qaum fa huwa minhu. Siapa yang menyerupai, mencontoh atau meniru orang kafir, maka dia sama dengan mereka. Ini besok ada Imlek. Nah, berapa hari lagi ada Valentine Day. Imlek atau yang dikenal dengan Hong Si Facai itu diambil dari kelahiran Nabi Hong Si. Nabi Syiham, Hong Si itu nabinya, dan itu jangan dikira cuma perayaan pergantian tahun. Ada nilai religinya, ada nilai ibadahnya. Maka disebut Hong Si Facai. Kalau lengkapnya Hong Si Facai ampona lain. Selamat dan sejahtera bagimu, ojo lali kawan aku ampau. Itu begitu. Kalau belakangnya ampona lain, jalur ampone itu. Jangan juga. Jadi beginilah, saudara-saudaraku, ikhwani, baik kita itu sudah diberi Allah agama yang sempurna. Allah firmankan ini di
surat kelima Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Sudah Allah pilihkan agama buat kita, dan ini agama yang paling sempurna. Kalau Allah saja sudah mengatakan sempurna, berarti tidak perlu ada yang lain. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan ini Allah cukupkan nikmat ini. Nikmat yang Allah cukupkan ini dari 3 kitab tafsir, Tabrani, Ibnu Katsir, dan jalan lain. Jalan lain ya, bukan jalan lain. Di Indonesia itu ada jalan lain, kan pakai jalan lain. Jadi 3 kitab tafsir ini semua sama. Wa atmamtu alaikum nikmati, nikmat ini Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia bermasyarakat, dalam kehidupan beragama dan berakhirat nanti. Itu sudah dicukupkan nikmatnya melalui agama kita. Maka kalau umat Islam ikut-ikutan, ya hati-hati. Dan ini sudah diprediksi Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, nomor hadis 2089. La tatabi'una sanana maqoblakum sibron bisibrin wajirohan bidironi. Umat di besok akan dapat mencontoh atau meniru umat saya. Sibron bisibrin wajirohan bidironi. Sejengkal, sehasta, atau salah tujuh dan bilang salah tujuh. Maka kalau yang kamu ikuti kecenderung membangun mereka, kamu juga kecenderung. Hadis ini memang untuk Yahudi dan Nasrani. Karena pertanyaan begini, Qulna ya Rasulullah, al-Yahudi wa Nasara, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau tidak dua golongan ini? Tapi hadis ini tidak hanya untuk Yahudi dan Nasrani, ini berlaku bagi setiap kafir. Nah sementara kita nggak usah suka-suka mengatakan orang di luar Islam itu kafir. Oh, yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan di luar Islam kafir siapa? Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul. Allah sendiri yang mengatakan di surat 98 ayat 6. Bukan kita yang mengatakan orang di luar Islam itu kafir, Allah. Dan paling gak enak kalau dikatakan kafir depannya, belakangnya selalu Allah katakan, dan Allah ikutkan dengan firman Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Makanya saya tidak Islam. Sebab kalau saya terus di sana, saya bakal jadi calon penghuni neraka. Ada banyak rumah saya di sana, tapi tiap hari kebakaran. Itu apa? Cari rumahnya tidak ada kebakaran, gitu. Maka saya tidak Islam. Oleh karena itu, antum yang sudah diberi nikmat Allah iman Islam ini, jauh saya ikut-ikutan. Karena tegas Rasul katakan, man tasabbaha bi qaumin fahuwa. Siapa yang mencontoh atau mengikuti atau meniru tergolong di dalamnya. Dan selain itu Allah juga tegaskan kok di surat 109 ayat 1-6. Ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum laku dinukum jelas kok cara ibadah kami tidak sama dengan kalian. Yang kami sembah juga tidak sama dengan yang kalian sembah. Untuk agamamu, untuk agama. Jadi kita harus punya ketegasan dalam berperilaku. Kemudian ada yang bilang, berarti Islam tidak toleransi. Islam sudah toleransi. Kita nggak pernah kok bentuk gereja. Mojokerto berapa gereja? Saya tahu di sini. Banyak gereja di Mojokerto. Pernah nggak teman-teman datang ke pagernya? Kalau yang ada di sini, mau datang di bawah? Nggak? Ada nggak? Nggak ada. Itu sudah toleransi. Toleransi itu bukan dari cara. Membiarkan mereka beribadah. Itu sudah toleransi. Karena apa? Lakum
Dulu kemudian. Jadi kalau antum mengucapkan hong sifat saya, hati-hati. Jangan. Kalau mengucapkan muksilah coy boleh. Ya, karena banjir, muksilah coy. Lanjut di sana. Jangan hong sifat saya, tapi muksilah coy. Masuk Islam. Itu lebih bagus. Itu tidak wajib. Jadi umat Islam sering terjebak dalam hal seperti itu. Natal. Kalau saya akhirnya Natal Pak, 35 tahun saya menganut agama itu, dan saya belajar tentang ketuhanan. Alhamdulillah diberi kesempatan Allah, saya belajar ketika kawinnya Baitul Nikah tahun Al-Quran. Jadi soal Tuhan, saya sudah belajar. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning, kelabu, merah, muda, dan biru, sampai ke Tuhan Trinity, sampai la ilaha illallah. Itu kalau meletus satu Tuhan masih punya 4 Tuhan. Tuhan Trinity, gak cuma kopi sama susu Pak, Trinity. Tuhan sampai Trinity. Itu agama saya itu. Sampai akhirnya saya temukan la ilaha illallah. Maka kalau kita sudah dikasih Allah nikmat, jangan dirusak nikmatnya. Nikmat iman Islam antum ini sudah sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Maka jangan dirusak. Mengucapkan Natal misalnya, seringkali kita terjebak dengan toleransi. Loh, dia lupa kan mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri. Kan gak apa-apa toh saya ucapkan dia selamat Natal. Umat Islam lupa Natal itu apa? Natal itu kelahiran anaknya Tuhannya. Jadi Natal itu kelahiran anaknya Tuhannya dia. Jadi dia bilang Allah itu punya anak. Padahal antum kalau sholat tiap hari pakai surat favorit. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat favorit. Paling tambahannya ya inna a'tainakal kautsar wal 'asr, itu ibu-ibu ada ya. Tapi yang favorit kan tiap hari mau pakai itu kalau sholat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya ia tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Loh, antara antum sholat mengucapkan itu sama balikkan lagi urusan selamat ya atas kelahiran anak Tuhan. Pantasnya gitu. Yang pernah dipikirkan itu baru pemikiran manusia, belum pemikiran Allah. Antum coba buka Al-Maidah ayat 72. Itu malah lebih parah tuh Allah katakan laqad kafarul ladina qalu. Saya ulang ya. Laqad kafarul ladina qalu. Saya ulang ketiga kali. Laqad kafarul ladina qalu. Jadi mengucapkan saja kafir. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil putra rabbi wa rabbakum. Ucapkan saja, sama Allah dikafirkan, tapi berani pada saat ucapkan selamat Natal. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati, coba perhatikan. Saya waktu dulu masih Nasrani, tidak berani Pak ucapkan selamat Idul Adha. Tidak berani kalau Idul Fitri, tidak ngefek. Saya sehari mengucapkan 1000, sejuta orang Islam selamat Idul Fitri ya. Nggak ngefek, tapi saya nggak berani mengucapkan Idul Adha. Kenapa? Nabi Ismail dicoret Pak, dia lihat diganti Ishak. Oh, dia tahu gitu kan, mumpung si ngomong mantan kafir. Kalau dari nggak nanti mungkin gimana nanti? Mumpung yang ngomong mantan kafir dan tahu isinya Alkitab. Jadi kalau antum, jadi kalau orang saya waktu masih Kristen ini gak berani Pak mengucapkan Idul Adha karena Nabi Ismail dicoret. Gak berani mengucapkan selamat ya atas kelahiran Nabi Muhammad Nabi. Gak berani Pak, Rasulullah dibuang ya ini Pak. Jangan dimarahin Pak. Kalau dia dimarahin, besok dia tak mau ngaji. Ini ingat, ngomong ngaji
diajak ngaji juga. Jadi kalau ada masjid melarang anak kecil, saya juga bingung, Pak. Kenapa anak kecil dilarang masjid? Kalau anak kecil dilarang masjid, besok ada aja, mau aku di masjid tak boleh. Bahaya. Biarkan anak kecil di masjid. Kalau sholat, jangan dibuatkan sholat tersendiri. Nanti guyontok lah. Jadi Rasul itu kalau memberikan tarbiyah, diapit. Jadi anak kecil itu diapit yang dewasa. Jadi kalau aku punya anak 5, dibawa semua ke masjid, 1 sampai ngantuk, 1 di kanan ngantuk, depan dititipin 1, belakang dititipin 1, itu pas 5. Titipkan, jangan disendirikan. Itu nanti Allah doni amin min dia terus. Jadi tetapkan ini yang masih kalau anak kecil nggak boleh, salah besar. Tarbiyah sejak dini. Tuh kan? Kalau saya bilang jangan dimarahin, gitu. Padahal itu bukan karena orang saya, karena sudah. Nah, oleh karena itu, maka kita ini yang sudah dapat oleh Allah ini nikmatnya iman ini. Jangan dirusak. Kau mesti pacai, salam sejahtera hampun alaih, dan jangan lupa ampunnya. Itu kan terjemahnya begitu. Jadi janganlah, nggak usah. Kita lihat dia merayakan, senyum saja sudah cukup, itu sudah toleransi. Ini hak. Dosa itu bukan, termasuk Natal. Nah, terus yang pemuda-pemuda ini, hati-hati, tanggal 14 Februari. Ada Valentine Day, ya. Saya beritahu ini apa itu Valentine Day. Bisa cerita, biar tahu asal usulnya itu biar ngerti. Kalau sudah ngerti dah, terserah. Kalau itu masih pakai teman berarti. Nih saya cerita nih Valentine. Valentine Day itu dulu diperkirakan dari 3 nama orang. Yang pertama, seorang pastor di Roma, namanya Valentino. Yang kedua, seorang martir di Mediterania, namanya juga Valentino. Yang ketiga, uskup di Vetrania, namanya juga Valentino. 3 ini munculnya tahun 1836. Pemerintahan Kristen dipegang oleh Paus Gelasius I. Dan ini kalau dilatih sama kafir nggak etos nih. Paus Gelasius I ini dia melakukan penelitian, benar nggak di masyarakat kok keluar Valentine. Maka akhirnya mengerucut pada satu jasad yang dianggap sebagai santo. Santo itu kalau di agama kita mujahid, orang yang mati syahid, membela, mereka sebut martir. Maka dibongkarlah, maka Valentino Hippolytus dibongkar di dalamnya, dibawa ke gereja Saint Friar di Dublin, Irlandia. Dibawa ke Dublin, Irlandia, dibuatkan altar, dimasukkan peti emas, dibuatkan ibadah namanya misa. Bukan misa Allah Tuhan. Misa itu berbeda di Katolik. Misa namanya misa kasih sayang atau misa Valentine. Diselenggarakan menghadirkan pemuda-pemudi yang saling jatuh cinta. Jadi orang pacaran. Pengikutnya orang-orang yang pacaran. Selesai ibadah, mereka ibadah dewi-dewi, berkhulwat. Nah, ini mengusik sekali pada Paus Gregorius ke-16. Ini nggak mungkin ajaran seperti ini. Maka dengan pasukannya yang disebut Illuminati, itu Kopassus kalau di negeri kita. Illuminati ini pasukan khusus yang Vatikan. Dia melakukan penelitian. Masya Allah, ternyata Valentine masuk dalam kategori KGB, gak jelas-jelas, karena tidak ada ternyata nama santo-santo seperti itu. Sehingga pada tanggal 6 September tahun 1969, Paus Paulus VI mencoretnya dari kalender gerejawi. Lah nek sing duwe wis nyoret,
wis gak dipakai. Islam kok melu-melu gitu. Ini parah bro. Dan lagi, ternyata siapa yang buat? Yang buat ternyata Yahudi. Apa tujuan Yahudi? Merusak pemuda Nasrani. Sekarang pemuda Nasrani tidak kena, pemuda Islam sekarang bawa kembang dipersembahkan kepada dia menambah hati. Duhai kekasih, ku persembahkan kamu preketek. Kasih sayang di dalam Islam, Rasul ajarkan al-mu'mini wal-mu'min kal-bunyani Rasul tasubuh baktu-baktu. Umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Maka dalam berkasih sayang, dalam memperhatikan dan berempati, itu sudah diajarkan gak harus tanggal 14 Februari. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Umar, Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim saudara muslim yang lain. La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Maka jangan kau tolimi saudaramu dan jangan kau biarkan saudaramu tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi fajati lukurbata ilai hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan mengurus hajatnya dia. Wa man farraja muslimah kurbata farraja kurbata ilai bi amal kiamat. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Wa man satara muslimah kurbata satara kurbata ilai bi amal kiamat. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangannya dia manusia. Ini ajaran Islam. Ini ajaran sunnah. Ini yang namanya ahli sunnah. Bukan ikut Valentine. Kasih sayang tanggal 14 Februari. Kasih sayang kok tunggu 14 Februari. Apa kalau ada orang kecembung, kok ya tak tolong tanggal 14 Februari sekali tak boleh kembang. Berpikir. Coba kita berpikir. Betapa nikmat ini Allah sudah berikan di agama kita ini. Jangan antum rusak. Kalau Allah saja bilang sempurna, itu berarti tidak pertambahan. Kalau Allah saja bilang sempurna, wa atmamtu alaikum nikmati, dan disempurnakan nikmat ini, jangan mengingkari Allah dan jangan mengingkari Rasul. Tadi dibacakan oleh Ustaz Febri. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Tadi dibacakan ini bahwa siapa mencintai Allah maka tiada lain bagaimana caranya ittiba ke Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Maka siapa mengikuti Rasulullah, siapa mencintai Rasulullah, yuhibbukumullah. Antum dicintai dan dirahmati Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa antum diampuni. Itu kan tujuan kita hidup ini. Hanya beribadah kepada Allah. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Berikan contoh. Sebetulnya gampang kok parameternya. Kalau Rasulullah dan para sahabat pernah mengucapkan Natal, silakan antum ucapkan. Saya ingin tahu hadis di mana yang ada Rasul mengucapkan selamat Natal atau para sahabat. Kalau ada saya ingin tahu. Itu rawahunya siapa? Nomor hadisnya berapa? Perawinya berapa? Perawinya siapa? Sanadnya bagaimana? Pengen tahu saya. Karena saya sejak masuk Islam sampai hari ini, saya baca kitab hadis itu belum ketemu itu. Ya memang belum banyak sih hadis yang saya baca. Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Abu Sa'imah, Daraqutni, Adari, Tabrani, Hakim, Jalan. Baru 15. Itu saya belum pernah ketemu. Rasulullah mengucapkan Natal. Rasulullah mengucapkan Hongsi Pacai, Ampun Alai. Padahal agama itu lebih dulu semua daripada Islam. Tidak pernah. Tidak ada. Hati-hati. Jangan antum nanti menyesal di akhir zaman. Jangan menyesal di akhir zaman. Kenapa? Ini kunci terakhir di ceramah saya pagi hari ini. Karena saya lama di Surabaya. Yang terakhir misalnya, apa ya? Ingat, saksi umat di akhir zaman. Siapa? Siapa? Rasulullah. Hati-hati. Dulu agama saya mengira nanti dia pengadilan akhir Yesus Kristus, gitu kan? Saya jawab preketek. Coba kita buka Al-Isa surat keempat ayat 41 dan 42.
Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, bagaimana nanti pasti aku hadirkan setiap umat satu saksi, yakni Rasul yang aku utus. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Hati-hati. Jadi besok umatnya Nabi Ibrahim ketika dihisab, Nabi Ibrahim dihadirkan, Rasulullah dihadirkan. Ketika umat Nabi Musa dihisab, Nabi Musa dihadirkan, Rasulullah dihadirkan. Ketika umat Nabi Isa dihisab, Nabi Isa dihadirkan. Alhamdulillah saya sudah di barisan sana. Dan itu Rasul juga dihadirkan. Dan ketika umat Rasul sendiri, langsung Rasulullah Sahidah sebagai saksi. Kenapa? Itu umatnya Rasul semua. Kenapa Rasul dihadirkan? Karena Al-Quran kita ini isinya Taurat, Zabur, Injil yang benar. Yang benar. Yang sekarang mereka pegang, yang sudah dirubah. Dan mereka pakai yang sudah dirubah, yang sudah ditulis oleh tangan manusia dan bukan lagi firman Allah. Dan ini dikatakan, kalau saya yang dulu pernah di sana bisa tahu perubahan. Tapi antum yang tulis, tahu tulis turunan Islam, nggak akan ngerti perubahan kita. Tapi antum digambarkan di sini. Gimana digambarkan? Tadi Ustaz Febri cuma mulai dari ayat 28. Layan takdir dimungkini dan kafiran yang alumni hanya sampai dulu. Itu kalau di atasnya kita naik ke atasnya 23, 24, 25 itu kabar mereka melakukan perubahan kita. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman mahdudat wa gharahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak akan perhatikan. Mereka diberi kitab Taurat tidak dipakai. Mereka ganti dengan namanya perjanjian lama. Dan dia coret tentang Ismail diganti Ishak dan lain sebagainya. Lupa takut kemana. Ketika mereka diberi Injil diganti, mereka buat perjanjian baru. Mereka buat agama sendiri dan mereka dengan mukhalu. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada neraka. Jadi orang Kristen itu ada neraka. Surga semua. Makanya paling laris. Penduduk dunia berapa? 7,2 miliar. Penduduk dunia. Data PBB April 2014, penduduk dunia sekarang 7,2 miliar. Yang Kristen, Katolik, Nasrani 4,3 miliar. Yang Islam 1 miliar. 4,3 dengan 1 miliar. Kenapa mereka banyak? Karena promosinya nggak ada neraka. Itu promosinya. Dikabarkan juga di sini ya, 3, 4, 5. Nah kalau sudah ada neraka dan dia mengatakan kami tidak dihisab. Kalau Islam dihisab. Kalau kita pelajari betul Quran dan Alkitab, memang betul Pak, orang Kristen tidak dihisab. Langsung dikeruk rebut-rebut. Nggak dihisab sama Allah. Ini Allah yang berfirman. Oleh karena itu, maka antum jangan sampai kecewa itu nanti Pak di akhir zaman. Quran ini karena saya belajarnya pakai bahasa Inggris, sehingga ketahuan Pak, ada present tense, ada past tense, ada present continuous tense, ada future tense. Jadi VA-nya ada mutaadi, ada mudhari, itu ada semua sini. Dan kalimat-kalimat yang Allah keluarkan di Alkitab ini satu-satunya kitab di dunia yang ada masa lalu, masa sekarang, sedang berlangsung dan masa akan datang hanya di Quran. Kalau kitab yang lainnya semua past tense, masa lalu.
cerita-cerita masa lalu. Maka hati-hati, jangan menselisih Rasul, jangan aneh-aneh ikut agama yang bukan agama kita dengan melakukan tasawuf. Kenapa? Kalau kita besok ikut-ikut seperti itu pas di pengadilan akhir, terus kalau Rasulullah bilang begini mau apa? Allah tidak pernah mengajarkan yang itu. Yang ini tidak pernah saya sampaikan. Tamat kita. Mau tahu nasib kita kalau sampai tidak sama dengan Rasulullah? Itu di An-Nisa ayat 42. Yauma ini, di hari itu, wa yaddul ladina kafaru wa asaw rasul, maka orang kafir dan mereka yang menselisih Rasul, lau tusawa bihimul ardh, mereka minta dimatikan, diratakan dengan tanah. Kenapa mereka minta diratakan dengan tanah? Karena mereka melihat sendiri jahanam. Kalau dulu waktu di dunia, cerita jahanam hanya didapat dari Quran, itu pun tafsir. Cerita jahanam dia dapatkan dari hadis, itu pun terjemahan. Kadang dapat dari pengajaran tadi, itu pun mendengar sambil ngantuk. Hari itu, jauh ini, di hari itu bukan mata. Dan paling kekal jahanam dalam Musnad Ahmad, Bukhari dan Muslim 70.000 tali kekal. Dan satu tali kekal 70.000 malaikat yang memegang. Kita lihat banteng etator dipegang orang 20 aja sudah khawatir. Kira pakai talinya atau tidak kuat pegang, bantengnya jauh-jauh kemana-mana. Ini neraka jahanam. Tali kekalnya 70.000. Satu tali kekal 70.000 malaikat perkasa, bukan orang lain. Sebenarnya kesel-kesel garuk-garuk di sini, macam takut. Pada masa habis, di situ dia berniat. Dulu cuma cerita di Quran, cerita di hadis. Sudahlah, saudara-saudaraku, ikhwani Ahmad Fiddin, sudah jangan selisih Rasul. Kalau Rasul tidak pernah lakukan sama sahabat, sebaiknya tidak usah. Itu selamat. Lihat sabda Rasulullah. Sabda beliau di khutbah terakhir di atas pelepah batang pisang untuk baju hadir di khutbah kedua. Rawahu Bukhari Muslim, perawinya Abu Sa'id Al-Khudri. Wa iyyakum wa muhtadatin. Jangan kalian buat aturan peribadatan baru. Fakina kula mu'adatin bid'ah, aturan yang baru bid'ah. Fakina kula bid'atin dolala, karena setiap yang bid'ah itu kesesatan. Tidak usah ngurus saya, nggak usah panen dinding, nggak usah malam tahun baruan Masehi, nggak usah Natalan dan sebagainya. Ya. Jangan nanti waktu akhir zaman digambarkan lagi sama Allah, akhir zaman tidak ada di kitab lain, itu di Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Yauma ini yad'i al-yadain, maka di hari itu orang-orang yang zalim menggigit jari. Yaqulu ya laitani atakhadtu ma'a Rasul sabila. Dia mengatakan, coba aku dulu di dunia ikuti Rasulullah. Coba aku manut Rasul. Tapi sudah terlambat. Sudah pada masa. Tidak ada lagi kata penyesalan. Ada yang siap. Nah ketika itu lihat ayat 28. Ya wailata laitani lam ataqitu fulanan qalila. Dia mengatakan celaka. Coba aku dulu gak manut fulan. Coba gak berteman sama fulan. Coba gak mengikuti ulama fulan, kiai fulan, ustadz fulan. Tapi ikut Rasul. Apa akibatnya? Lihat terus sebenarnya. Laqad adallani anni dzikri ba'da ija'ani. Ternyata fulan-fulan itu sudah menjerumuskan aku dari kebenaran Quran yang sudah diturunkan kepada aku. Wa kana syaitanu bil insani khudura. Setan senantiasa memperdayakan. Mudah-mudahan kita semua dengan renungan pagi ini, saya nggak bisa lama-lama. Saya sudah datang jam 6 kurang. Saya datang tuh porsi dok isinya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita masih mau ngaji, walaupun dengan hujan-hujan datang. Dan ingat, orang yang ngaji itu apa janji Allah? Urusan rumah tangga antum, kerjaan antum, semua usaha di lapangan Allah. Tuh, itu janji Allah itu, surat 58. Ya, 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
dan tafassahu fil majlis lan tafaqqulahu menahuwakum. Jadi kalau kita itu bermajelis ilmu ini, maka Allah akan lapangkan urusan itu. Itu janji Allah. Jadi bersyukur antum bisa datang, nanti urusan semua itu dilapangkan oleh Allah. Dan di surat Muhammad surat 47 ayat 7 juga Allah katakan lagi, intan sukum yusabbi agamakum. Maka siapa mendahulukan urusan agama Allah, maka urusan antum Allah akan atur semua. Dan setiap duduk antum seperti ini, kata Anas bin Malik meriwayatkan sabda Rasulullah, wa idza qa'ada maghfirullah. Dan duduk antum saat ini sedang duduk yang penuh ampunan dosa. Malaikat hanya di sana. Di majelis seperti ini ketika dibacakan Quran dan sunnah-sunnahnya Rasul, itu kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, malaikat tahu malaikat di sana. Semua malaikat berkumpul di sini. Ayo, ini dah dibacakan Quran dan hadis. Maka teman terbaik dalam taklid itu adalah malaikat. Maka biasakan supaya tidak mengganggu malaikat, kalau pas bermajelis HP-nya tolong disalin supaya tidak mengganggu malaikat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi saya pagi hari ini menjadikan antum nanti dalam beramal soleh, beramal ibadah itu sesuai dengan syariat dan yang dicontohkan Rasul. Sehingga apa? Amalan antum semua nanti jadi amalan yang salihah, makbulah, wa muttaqabbala. Amin. Ada yang mau nambahin tadi? Silakan ke podium. Saya akan keluar. Atau ada yang mau kita diskusikan? Monggo, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada saya tutup. Satu tambahan kita mungkin budaya yang sekarang ini juga sudah ditiru Umat Islam kan budaya merayakan ulang tahun atau Baik. Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali. Saya baca kitab kan, semua kitab itu yang merayakan ulang tahun di dunia itu 2 orang. Satunya Fir'aun, satunya Herodes. Jadi saya cuma mikir, kalau ada orang Islam merayakan ulang tahun, saya cuma mikir, oh ini melok Fir'aun, apa melok Herodes? Jadi nggak ada budaya ulang tahun nggak ada. Tanya Chelsea, istri itu. Tanya gitu. Kalau ulang tahun, dia ulang tahun, saya ulang tahun, pagi bangun tahu kok kita tadi kelas singkong. Tahu. Anak saya juga gitu. Ayah lupa ya? Tutup. Ya sih kata aku lupa. Maksudnya dia, aku ulang tahun ya gitu. Tapi saya gitu. Iya. Paling cuma nanti malam kita keluar makan ya. Oh iya, makasih ya. Dia tahu ya. Gak ada ucapan selamat ulang tahun. Ulang tahun pernikahan juga begitu. Dia pikir saya lupa dengan kami jalinan kasih sayang yang kujalin bersamanya. Tapi saya ingat, dia gitu. Betul lagi. Kenapa? Aku gak lupa kok. Kalau ya sudah, ingat. Tapi gak ngomong. Ini kan ulang tahun pernikahan gak ada bilang ngomong. Gak ada kalimatnya itu main. Tapi semuanya main. Begitu. Ini kita coba belajar. Kita sekarang belajar untuk jadi ahli sunnah. Kalau gak antum mau belajar ahli sunnah, antum mau ikut siapa? Mau ikut ahli syaitan. Ya sudah, ya ahli sunnah. Antum kalau ditanya juga, antum Islamnya apa? Gak mungkin dari saya Islam KTP, gak mungkin akan jawab itu. Bahkan dari saya Islam ahli sunnah, tapi kan insya Allah semua makanya dari ahli sunnah. Kalau antum ahli sunnah, jangan menyimpang dari Rasul. Kalau antum bilang ahli sunnah, jangan meninggalkan Rasul. Lagi? Segera ganti, pertanyaannya bagus sekali, mengingatkan kita semua. Jadi tidak ada ulang tahun ya, dalam Islam. Betul. masalah yang sekarang sedang dipamerkan LGBT. Nah, LGBT. Saya sempat berdebat dengan teman saya di grup masalah tentang situasi kan mengatakan bahwa jika menemui orang yang melakukan LGBT. Ya itu zaman Rasul. Zaman Rasul sekarang yang dibunuh itu bukan orangnya, perilakunya yang dibunuh, didakwai dia. Jadi kata itu, waktu tahu pembunuhan yang terbunuhnya itu dakwahnya. Jadi dakwahnya. Coba belajar dari Ali Imran 159. Fatimah rahmatin minallahi intallahu. Rasul itu lemah lembut. Jadi Rasul itu sukses membawa orang masuk Islam, sukses orang masuk Islam, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, bukan bab-bab ilmiah. Tapi waktu itu orang masuk Islam, Rasul cuma bawa 2 hal. Apa itu? Tauhid dan akhlak. Belum ada syariat sholat turun, belum ada syariat Jumat turun, belum ada syariat Idul Adha turun, belum ada syariat puasa turun. Homer bahkan belum diharapkan. Rasul dan para sahabat bisa membawa orang masuk Islam dengan 2 hal, tauhid
dan akhlak. Maka coba kita kembali menguatkan tauhid dan akhlak dengan akhlakul karimah. Maka orang ahlu sunnah itu adalah orang yang peduli terhadap akhlak. Akhlaknya harus akhlakul karimah. Nah coba bacakan dia mulai surat Hud ayat 80-81 tentang Nabi Lut. Kemudian bacakan juga di surat 26 ayat 54 sampai 58. Ini juga tentang Nabi Lut, tentang sodomi, tentang hubungan sesama jenis, tentang istrinya yang lesbian. Semua dilanggar Allah. Semuanya anak Allah. Aswara banyak sekali. Bacakan itu panjang-panjang ayatnya 7-8 itu orang terangkan tentang LGBT. Udah tunjukkan itu aja. Insya Allah, mudah-mudahan dia sadar. Dan lagi ya, kita itu diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Coba kalau kita lihat dari, ya Allah saya dilupakan, nggak saya baca. Nih, surat 4 ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu diciptakan dari satu orang. Kemudian Allah kata apa? Wa khalaqu minha zawjaha. Dan Allah ciptakan istrinya. Wa basa minha rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ baru jadi kamu berkeren. Kalau Allah saja menciptakan kita lagi perempuan, atau bersananya lagi sama lagi. Memang mau perdagangannya? Untuk apa? Dan itu ditegur sekali sama Allah. Jadi tolong sampaikan, LGBT jangan berlindung di bawah HAM. Mereka sudah berlindung di bawah hak asasi. Oke, antum mau berlindung di bawah asasi, tapi antum punya tugas apa? Kul hadihi sabili adku ilallah wa basrati fa'ana tabani wa subhanallah. Harus itu. Surat Yusuf ayat 108. Jadi mereka mau pakai apa? Antum harus pakai surat Yusuf 108. Apa itu? Kul hadihi sabili adku ilallah. Sampaikan jalan kebenaran yang benar. Mereka mau pakai apa? Silakan. Mau pakai hukum apa? Hukum karma ya? Hukum apa ya? Tapi kamu tak tunjukkan juga hukum Allah. Ini yang hak, ini yang benar. Ya, itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu tak solo Mas Dorjen. Itu kalau mati dia Islam kan? Islam kan? Mati tata cara perawatan jelasnya laki-laki itu perempuan. Laki-laki, dia laki-laki. Cuman yang perawatnya bingung. Nanti, oh saya hilang itu. Ini laki-laki. Ya, Abi, betul. Seberapa jauh? Ya, Islam hak. Seberapa jauh Kristen itu mau merusak kita? Dan cuma katanya, sekalian sama Yahudi, An-Nisa ayat 89. Waktu lautan baru akan mengkafar kisah. Mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kita itu kafir. Jadi itu memang kerjaan mereka. Dan yang paling membahayakan ajaran yang mereka berikan adalah ajaran kasih. Ajaran apa mas? Kasih. Hati-hati. Dia kasih sembako, kasih superri, kasih beasiswa, kasih duit, kasih santunan, kasih pekerjaan. Ini kalau akidah kita tidak mantap, lewat. Nah, ajaran kasih. Ya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mengizinkan orang. Kalau pernah sekarang tak parah nyaman, tak kelompok, tak pun keliru. Islam. Baik. Untung saya akan dikasih kesempatan ini. Jadi betul sekali ya. Bahkan sekarang mereka pakai program pernikahan. Ini pernikahan campur. Dia usahakan itu nanti di tengah-tengah dia campur. Ya saja. Nanti selesai 2-3 bulan anak diatur. Seperti itu. Jadi udahlah. Dan itu diperintahkan Allah di surat 2 ayat 221. Jangan menikahkan laki-laki yang muslim dengan perempuan yang pun sebaliknya. Jangan menikahkan perempuan dengan laki-laki yang muslim. Kalau Allah itu membawa kamu ke surga, mereka membawa kamu ke neraka. Itu dijelaskan Allah di Al-Baqarah 221. Jadi jangan ada kelancaran, ya. Satu lagi terakhir sudah. Saya apa ini saya harus balik. Gak ada? Baik, Fadal. Salam. Saya baca jurnal terakhir bahwa perkembangan Islam di Eropa, Prancis, Inggris, dan
Ya, memang paling besar. Kemudian dari pemerintah dan ataupun dari berbagai agama juga berusaha untuk melokalisir. Kemudian ada beberapa gereja ada beberapa masjid yang sudah ditutup. Bagaimana perkembangan ini juga agama Baik. Memang Islam sekarang berkembang ya. Di Eropa banyak orang sekarang melek setelah baca. Makanya kalau orang nggak baca Quran, jadi kalau ada orang Islam keluar dari agamanya, itu karena dia nggak paham Quran. Kalau dia paham Quran, nggak berani dia keluar. Kenapa? Itu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum. Jangan kamu pernah mati kecuali dalam keadaan Allah saja mengingatkan itu. Dan di ayat 85-nya, itu ayat 102-nya, Al-Imran. 85-nya, wa may yabtaghi ghairil Islam dinan falan yuqbal wa huwa bil haqqi wa khasirin. Maka siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima. Dan surga hanya untuk orang mukmin. Ini jelas di surat 9 At-Taubah ayat 111. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi analakumul jannah. Tidak ada umat lain tidak dapat sudah. Saudara saya belum mau pindah. Kalau ngomong gak bisa tulis surga diri punya sendiri. Saya jawab, maaf ya, developermu gak ada kapling. Cuman yang dikatakan sekarang Islam berkembang, oke, Islam berkembang di Eropa. Tapi sebenarnya yang berkembang menganutnya. Tapi Islamnya coba, ayo kita hitung ya. 1 miliar kan kita ya, 1 miliar. Saya mau tanya, 1 miliar itu yang sholat berapa? Berapa persen ya? Terus ngomong sengaja separuh nih, Pak Deus. Kelebihan sebetulnya. Nah, tinggal 500 juta yang sholat. Sekarang saya mau tanya, yang 5 waktu ke masjid, terutama berapa? Minta separuhnya wis. Padahal gue lebih sebetulnya. Nah, berarti kalian 250. Dari 250 ini dari 1 miliar ini 250 juta. Nah sekarang yang nggak pernah bolong, masih nggak pernah bolong, jalur separuh mana 1 selawi. Nah sekarang dari yang nggak bolong itu, yang kalau sholat di belakang imam, apa yang dibaca imam dia tahu di mana tempat sholatnya, dia tahu artinya, dia ganti loh. Separuh nggak apa-apa wes, tidak itu setengah. Nah nanti dari separuh itu yang tadi dibaca imam, yang disampaikan imam tadi, dia laksanakan, dia amalkan dalam aplikasi kehidupan. Dari piro separuh, ya wis 37,5, dua wis. Terus yang itu didakwakan, wis piro separuhnya nih, harus luas. Ini tanya satu miliar, kita kecil. Nah, karena itu sebesar ini. Kalau tidak mulai dari kita sekarang, mau kapan lagi? Apa yang akan tumbuh? Dan yang akan tumbuh. Dunia semakin tua, salju sudah tumbuh di Arab. Ini kalau baca di Musnad Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi, dan Abu Daud, ini pernah disampaikan Rasul. Kalau sampai nanti salju turun di sana, dan jazirah Arab mulai tumbuh tanaman subur, saat itulah Imam Mahdi datang. Kalau sudah itu tidak lama Pak, 7 tahun, Dajjal muncul, Nabi Isa diturunkan, setelah dibunuh, Nabi Isa dapat di Madinah ditunjukkan bahwa dia bukan anak Tuhan dan tidak akan disalib. Baru kiamat Pak. Sudah Pak. Gak usah berlama-lama. Ini iklim ini cepat perubahan. Ya. Udah. Mudah-mudahan kita semua nggak usah tunggu waktu lagi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur Allah yang berkah, ibadah dan amal soleh kita sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga amal ibadah antum semua jadi amal yang solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Amin. Ayo kita baca bersama-sama. Itu doa penutup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.